Salam sejahtera, Renungan Harian Mana Bread masih membahas mengenai mengapa saya menguduskan hari Sabat, ditulis oleh Pendeta Bremi Sondak. Masuk ke episode yang ke-11 atau bagian terakhir dengan tema Karena saya menguduskan Sabatnya Yesus yang adalah Tuhan atas hari Sabat, bukan Sabat perayaan tahunan menurut hukum Taurat. Dalam Alkitab, kata Sabat tidak hanya menunjuk pada satu jenis hari. Banyak orang Kristen mencampur adukan Sabat mingguan yang ditetapkan sejak penciptaan dengan Sabat perayaan tahunan yang muncul kemudian dalam hukum Taurat Musa. Perbedaan ini penting agar kita memahami kehendak Allah secara utuh dan tidak keliru dalam menafsirkan salib Kristus. Yang pertama, Sabat mingguan. Sabat mingguan ditetapkan sejak penciptaan. Sabat mingguan ditetapkan sebelum dosa, sebelum Israel ada, dan sebelum hukum Musa. Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Kejadian 2 ayat 3. John Walton menjelaskan bahwa Sabat penciptaan bukanlah bagian dari ritual Israel, melainkan pola ilahi bagi seluruh umat manusia. Hari ketujuh dikuduskan sebagai waktu yang suci, bukan hanya bagi bangsa Israel, melainkan sebagai bagian dari tatanan ciptaan itu sendiri. Ditulis oleh John H. Walton, Genesis and IV Application Commentary, Zondervan, 2001 halaman 147. Makna penting Sabat mingguan sama dengan peringatan penciptaan bersifat moral dan universal dimasukkan ke dalam 10 perintah Allah, yaitu Keluaran 20 ayat 8-11. Yang kedua, Sabat perayaan tahunan adalah bagian dari hukum seremonial. Ini berbeda dengan Sabat mingguan. Sabat perayaan tahunan baru diperkenalkan dalam sistem upacara Israel. Inilah hari-hari raya Tuhan. Pada hari-hari itu ada perhentian penuh dalam kurung Sabat. Imamat 23, 24, 32 dan 39. Hari-hari ini meliputi Paskah, Pentakosta, Hari Pendamaian, Pondok Daun, dan mereka bisa jatuh pada hari apa saja, tidak selalu hari ketujuh. The Bible Knowledge Commentary menjelaskan, perhentian-perhentian Sabat ini berkaitan dengan kalender keagamaan Israel dan bersifat seremonial, berbeda dari Sabat mingguan, ditulis oleh John F. Walford and Roy B. Zack. The Bible Knowledge Commentary Old Testament, Victor Books 1985 halaman 197. Ketiga, Sabat yang dipakukan di kayu salib. Rasul Paulus menegaskan bahwa yang dihapuskan di salib bukan hukum moral, melainkan ketetapan-ketetapan seremonial. Ia telah menghapuskan surat hutang dan memakukannya pada kayu salib. Kolose 2 ayat 14. Ayat ini diikuti dengan penjelasan, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Kolose 2 ayat 16. F.F. Bruce, teolog Injili terkenal, menjelaskan, hari-hari Sabat yang disebutkan di sini termasuk dalam kalender perayaan Yahudi dan bukan Sabat mingguan dari 10 perintah Allah. Ditulis oleh F.F. Bruce, The Epistle of the Colossians, Philemon and to the Ephesians, NICNT, halaman 107. Kesimpulannya, yang dipakukan di salib adalah sabat-sabat seremonial, bukan sabat mingguan dalam 10 perintah. Yang keempat, bayangan dan penggenapan. Paulus menyebut sabat perayaan sebagai bayangan, bukan kenyataan itu sendiri. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kolose 2 ayat 17. Matthew Henry menulis, sabat-sabat seremonial adalah bayangan dari perhentian dan penebusan Kristus yang berhenti ketika hakikatnya datang. Matthew Henry Commentary on the Whole Bible, Hendrickson 1991, reprint volume 6 halaman 807. Salib Kristus tidak menghapus prinsip moral Allah, tetapi menggenapi sistem simbolik yang menunjuk kepada Kristus. Sabat mingguan tetap berdiri sebagai peringatan penciptaan dan penebusan, sementara sabat perayaan tahunan berhenti karena telah digenapi di dalam Kristus.
Kristus adalah perhentian sejati kita, tetapi waktu kudus Allah tetaplah kudus. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati semua.